Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا بارك لنا في هذا الشهر شهر شعبان وبلغنا يا ربنا رمضان واجعلنا يا ربنا فيه من أهل الصيام والقيام ومن العائدين والفائزين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, khususnya kami, Anda adalah hamba pilihan Allah. Di sela-sela kesibukan, Allah pilih untuk bisa menghadiri tempat ini. Tempat ini mulia bukan karena kami, tempat ini mulia karena kita sama-sama datang ke tempat ini. Masjid itu sendiri sudah mulia, kemudian kita gunakan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah mulia. Maka fahami dan sadari bahwa kita saat ini berada di dalam kemuliaan dan di dalam kemuliaan yang sangat kami cintai. Para anjingan, para guru-guru mulia, Masya Allah, dan pembimbing-pembimbing kita semua, semoga Allah menjaga beliau-beliau, memudahkan segala urusan beliau. Wabil khusus gembira buat kami yang lama kami tidak ketemu, yang sebetulnya kami datang ke sini juga spontan waktu kami berada atau di mana pada seminggu yang lalu. Ya, soalnya kami pengen ke Pandeglang gitu saja. Akhirnya terwujudlah malam ini. Allah mudahkan untuk ini. Dan tadi dikagetkan, pokoknya di sini ada, di tengah-tengah Anda ini ada orang tersembunyi, barangkali Anda tidak tahu kealimannya. Ya, beliau adalah sahabat kami, Yai Muhaimin, Masya Allah. Nah, ini tidak tahu sudah lama, tahun 2001 berpisah, setelah itu ketemu lagi, tidak tahu tahun berapa. Hari ini bertemu lagi, Masya Allah. Beliau adalah, Masya Allah, semoga Allah adalah orang yang berilmu, timbalah ilmu dari beliau, dan semoga Allah panjangkan umur beliau, memudahkan urusan beliau. Dan beliau ada majelis esok pagi. Esok pagi setiap Sabtu ada di sini. Tolong hadiri majelis beliau, karena nanti kebetulan ada urusannya dengan bab puasa. Persiapan bulan Ramadan tidak cukup hanya semalam semacam ini. Persiapan yang sesungguhnya adalah kajian rutin, pembahasan ilmu yang bersandarkan dengan kitab para ulama. Hanya hari ini kami akan memberikan satu mesin penggerak saja, agar kita semangat untuk berbekal ilmu dan semangat untuk berbekal niat, semangat supaya tidak salah. Ramadan di mana-mana ini sudah menjadi satu tren ya, di tempat manapun. Kita kemarin keliling ke beberapa tempat menyambut Ramadan, marhaban Ramadan. Apa yang disambut? Bulan Ramadan secara zahir sama dengan bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Matahari terbit dari timur sama.
Kadang ada hujan, kadang ada panas, biasa. Ada malam, ada siang. Secara zahir tidak ada beda Ramadan dengan yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud kita menyambut Ramadan, rindu Ramadan? Itu harus kita sadari, bukan hanya sekedar kalimat yang kita ucap. Latah ikut orang lain, marhaban Ramadan, tarhib Ramadan. Tapi kita harus paham apa yang kita sambut. Seperti sebuah contoh, memahamkan makna ini dulu sebelum kita bicara panjang lebar tentang Ramadan. Jika ada seorang istri mempunyai suami yang kerja di tempat yang jauh, pulangnya hanya setiap hari Jumat. Pulangnya setiap hari Jumat. Sang istri sangat mencintai sang suami. Setiap saat dia berkata kepada yang lainnya, aku menanti hari Jumat. Ditanya kapan hari Jumat tiba, kapan hari Jumat datang. Apa yang dimaksud dengan hari Jumat? Apakah zatnya hari sama hari Kamis, sama dengan hari Jumat, tidak ada beda. Akan tapi yang ia nanti sebenarnya bukan hari Jumatnya, yaitu sesuatu yang terjadi di hari Jumat, keindahan yang ia rindukan, keindahan yang ia hayalkan di hari Jumat, karena dia akan bertemu dengan suaminya. Dan itu sudah terprogram di otaknya dan di dalam dirinya terprogram. Apakah nanti kalau dia menanti hari Jumat, niatnya apa kira-kira? Berantem sama suami? Tentu tidak. Secara otomatis terprogram hari Jumat. Bukan hari Jumatnya sebetulnya. Apa yang terjadi di hari Jumat? Suamiku datang. Suami datang, nggak ada nilainya. Keindahan yang terjadi dengan suami, kemesraan, kebahagiaan. Dan setelah itu secara otomatis terprogram. Ibu tadi belanja ke pasar tanpa diperintah, membeli sesuatu kesukaan suami, masakin. Jadi yang dimaksud merindu Ramadan juga sama seperti itu, bukan bulannya itu, bukan hari-harinya itu, akan tapi kita harus paham apa yang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga setelah masuk bulan Ramadan, ya tadi kalau suami nunggu istri, ya mesra dong dengan suami, masa berantem bulan. Ngaku rindu Ramadan, masuk bulan Ramadan tidak ada tambah kebaikannya, tidak berkurang maksiatnya, bohong dia tidak kenal Ramadan. Maka kenalilah Ramadan dengan serius. Bulan Ramadan, kewajiban puasa diwajibkan oleh Allah kepada umat terdahulu, akan tapi spesial Ramadan adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi itu pendek. Kalau berbicara tentang umur umat Nabi terdahulu, Nabi Nuh umurnya, umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Dan saya teringat kalimat 1000 tahun, kalau ada orang meninggal umur 20 tahun itu muda, itu kalimat dari lesan Habib Syarif Syatri. Dan saya ngomong, zaman dulu zaman Nabi Nuh, kalau ada orang meninggal umur 206 tahun masih muda, kesian, meninggal mati muda. 250 tahun mati muda. 1000 apa umurnya 1000 tahun, bukan 100 tahun, 1000 tahun umurnya, 1250 muda. Dan umat Nabi Muhammad umur yang pendek. Umat Nabi Muhammad yang soleh, yang baik, ingat umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh yang umurnya panjang itu pengen enak ya umat Nabi Nuh umurnya panjang, bekalnya banyak. Kalau 1000 tahun banyak amalnya, wah gudang pahala, kan begitu. Cuman kalau dosa sedang juga. Yang menghayal itu kan orang soleh, orang jahat nggak pernah menghayal amal. Kalau orang soleh berpikir umat Nabi Nuh 1000 tahun, kalau soleh ibadahnya banyak, wah bakal kaya bener di akhirat. Wah kita cuma 60-70, kita nggak kaya-kaya nanti. Karena Nabi kita Nabi termulia, umat terbagus, maka Allah beri Ramadan, di dalamnya Allah akan lipat gandakan pahala. Dan di bulan Ramadan ada satu malam, yang malam itu jika ada orang berbuat baik, maka itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 80 tahun lebih. Itu setiap tahun datang.
Berarti 10 tahun sudah kebayar umat Nabi Nuh, kan begitu. Nah inilah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, ada Lailatul Qadar. Tapi ketahuilah hai hamba Allah, Lailatul Qadar malam Jumat bulan Ramadan lipat gandakan pahala tidak ada artinya bagi orang yang tidak punya iman dan wahtisaban. Dia disebutkan di dalam hadis Nabi, ada 3 hadis yang berbunyi man shoma Ramadan, ada ujungnya iman wahtisaba, man qama Ramadan iman wahtisaba, man qama lailatul qadar iman wahtisaba. Jadi dengan catatan kita meyakini bahwasanya bulan itu adalah bulan mulia. Di bulan Ramadan, bulan puasa kita diwajibkan terus dilipat gandakan pahala. Kita meyakini imanan. Setelah meyakini, kalau tidak yakin nggak akan berbuat baik. Yakin bahwasanya itu adalah pahala berlipat-lipat. Wahtisaban, dan kita beramal rindu kebaikan. Baik, setelah kita punya keyakinan semacam itu, apakah cukup? Belum. Nah ini yang jadi masalah. Ada 2 problem kita ini. Problem kita ini adalah 1, ngerti kebaikan tapi nggak berkeinginan melakukan kebaikan. Itu problem besar kita. Ngerti bulan Ramadan luar biasa, tapi kenapa kita malas beribadah? Ilmunya banyak, membaca kitab bolak-balik. Hadis tentang keutamaan Ramadan hafal dia, tapi kenapa di bulan Ramadan dia tidak bergegas melakukan kebaikan? Jadi problem kita yang pertama adalah tidak rindu berbuat baik. Problem yang kedua adalah berbuat baik yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Problem banyak. Maka kita harus selesaikan 2 hal ini. Belajar kita malam ini adalah bagaimana agar kita rindu berbuat baik. Kemudian kita harus cari-cari apa sih yang menjadikan amal kita tidak diterima, permohonan ampun kita ditolak, ditunda, apa kira-kira? Baik, satu-satu. Yang menjadi sebab kita tidak rindu beribadah, tidak rindu berbuat baik, biarpun otak kita ngerti, faham itu kebaikan, lalu kita tidak mau berbuat baik adalah apa? Permasalahannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Digambarkan oleh baginda Nabi bagaimana dosa itu menutup hati. Dikatakan tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasir ya'uda. Jadi sampai digambarkan hati kita akan menjadi gelap. Hati itu aslinya rindu berbuat baik. Di dalam diri hati, dalam hati kita iman. Kan kita punya iman semuanya. Iman. Diganggu nggak bisa. Cuman kadang ada maksiat. Jadi setiap kali maksiat itu akan menutupi hati itu. Laksana tikar kal hasiri. Tikar itu bagaimana? Orang kalau membuat tikar gak langsung lebar, tapi dipintal satu demi selembar, itu tikar. Begitu juga gelapnya hati tidak serta-merta. Gelapnya hati adalah karena maksiat yang dilakukan seorang hamba tidak segera tobat, maka maksiat akan menjadi noda hitam. Titik noda hitam. Melakukan kemaksiatan lagi, titik noda hitam lagi. Melakukan maksiat lagi, noda hitam. Hati menjadi gelap. Nah kalau hati gelap tidak bisa melihat kebenaran. Biarpun ilmunya hebat bisa main agama, ngerti keutamaan berbuat baik tapi tidak rindu berbuat baik. Disinilah kenapa ada orang ngerti kebaikan tapi tidak rindu melakukan kebaikan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka dari itu amalan terbaik saat ini adalah kita berdamai dengan Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Kalau Anda menjalankan melangkah ini Anda ambil. Mulai malam ini kita serius berdamai dengan Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ingat hai hamba Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun dengan serius kepada Allah, Allah akan ampuni. Jangan ada yang putus asa setelah ini. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia serius, maka Allah ampuni, dan setelah itu Anda akan ringan menuju kepada Allah.
Jangan sampai ada beban maksiat di saat kita menuju Allah dan yang maha suci, kekotoran kita harus kita habis, kita bersihkan. Maka Imam Haddad dan kitab Haddad Sulubin Murid mengatakan, kalau engkau ingin menuju pada Allah, beresin dulu masuk wilayah tobat. Beresin dulu yang menjadikan kita malas-malas adalah dosa yang kita lakukan. Dan memang kita semuanya berdosa, tapi ada penangkalnya, yaitu tobat. Maka berdamai kepada Allah dan harus serius. Anda mohon ampun kepada Allah yang serius ya Allah, siapapun dari kita memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, jika dosa yang dilakukan seorang hamba belum diampuni oleh Allah, maka dosa akan tampak di alam barzakh, menakutkan kita, membuat kita takut di alam barzakh, belum lagi memberatkan langkah kita di padang mahsyar dan menjadikan mata kita tidak melihat siratal mustaqim dan akhirnya kecebur ke neraka jahanam. Hati-hati. Akan tapi memang Allah Tuhan kita maha kasih, selalu menyuruh hambanya, mana yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Bahkan Allah beri kabar gembira bagi para pendosa dengan kabar gembira melalui lisan Rasulullah SAW. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, dengan catatan dia bertobat. Bahkan kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, ya dalam puasa bulan Ramadan diwajibkan puasa atas kita bulan Ramadan. Ujungnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ujungnya adalah hasil puasa serius adalah ketakwaan, dan takwa orang bertakwa adalah bukan orang yang hanya baik-baik terus amalnya, akan tapi takwa juga bagi orang yang berdosa, akan tapi bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berkecil hati yang berdosa, yang penting jangan menunda tobat. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Surga pengampunan disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya apa? Siapakah yang bertakwa itu? Bukan orang yang sujud rukuknya banyak itu saja, ya dia insya Allah termasuk takwa. Akan tapi kabar gembira bagi sang pendosa kayak kita, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, mereka yang berbuat dosa, melakukan kejian, tapi segera kembali kepada Allah, ingat Allah, memohon ampun kepada Allah, karena mereka tahu bahwasanya hanya Allah yang mengampuni. Maka ini berdamai kepada Allah. Kalau kita hari ini bisa berdamai kepada Allah, maka Anda akan menemukan diri Anda di bulan Ramadan nanti ternyata begitu mudahnya melakukan kebaikan, dan Anda dengan senang melakukan kebaikan, atau paling tidak tiba-tiba dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Sebab hamba yang dicintai oleh Allah itu tandanya diantaranya mau melakukan dosa itu susah biarpun direncanakan, mau melakukan kebaikan itu gampangnya biarpun tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya, hamba yang tidak dicintai oleh Allah melakukan dosa begitu gampang biarpun tidak direncanakan, pengen melakukan kebaikan begitu susahnya biarpun direncanakan. Maka hari ini kita akan berdamai kepada Allah, mohon ampun kepada Allah yang serius, ambil waktu yang khusus di tengah malam. Dan ingat, jangan urusi dosa orang lain. Anda tidak punya urusan dengan orang lain, urusan pribadi masing-masing. Mata kita yang sering melihat yang haram, apakah haram kita lihat di luar sana, atau haram di handphone kita, atau haram di laptop kita, atau haram, semua harus jujur kepada Allah. Sebelum masuk Ramadan, Ramadan adalah bulan keberuntungan. Akan tapi bagi pendosa-pendosa yang tidak tobat, maka ketahuilah masuk Ramadan tidak ada artinya bagi dia. Maka hari ini kita harus bertobat. Anda harus punya waktu menyesali, merenungi, dan ingat yang namanya bertobat itu harus ada penyesalan. Dan Anda harus tahu makna menyesal. Kalau kita kehilangan duit, kerasa kalau menyesal. Tapi urusan dosa kadang kita tidak pernah mengerti apa itu menyesal. Belajarlah menyesal. Menyesal itu bagaimana menyesal itu ngerti akibatnya. Kalau orang kehilangan duit ini kan Masya Allah, pikirin kerja keras cari duit, ngumpulin, mau beli sesuatu, ternyata duit hilang, sedih dia menyesal. Dan seharusnya kalau orang yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk memberikan pahala, Maha Kuasa untuk menyiksa, bisa melakukan dosa, mudah baginya untuk menyesal. Tapi kadang orang melakukan dosa tidak menyesal karena dia tidak sadar. Maka bertobat itu harus menyesal. Ini langkah-langkahnya. Orang yang menyesal kalau sadar tentang bahaya dosa. Orang baru sadar
sadar kalau dia merenungi dosa-dosa. Maka sisihkan waktu Anda di tengah malam di kamar yang sempit. Anda baca kehidupan Anda di masa lalu, Anda ingat semuanya itu. Di saat Anda sudah ingat dosa, adukan kepada Allah yang Maha Pengampun. Jangan diadukan kepada manusia. Dosa kepada Allah tidak perlu diceritakan kepada manusia. Justru tanda taubat itu diampuni oleh Allah kalau Anda bisa menyimpan dari manusia. Kalau kita banyak cerita kepada manusia, tanda tidak diampuni. Karena kita tanda kita tidak menyesal. Cukup antara kita dengan Allah. Siapapun yang berdosa pernah berjudi bisa tobat, yang pernah kepleset dalam zina segera tobat. Allah Maha Pengampun. Dan nanti setelah itu Anda sampai makom luar biasa, makom mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Kalau tobat Anda benar, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Tobat selalu mengingatkan tobat. Anda harus punya waktu sendiri dengan malam. Orang menangis di depan orang karena menyesali dosa sah saja, tapi tanda ketulusannya adalah di saat dia bisa menangis saat sendiri. Jangan sampai Anda menangis di depan orang, di saat sendiri tidak pernah meneteskan air mata. Menangislah Anda karena dosa yang pernah Anda lakukan. Menangislah kita karena dosa yang pernah kita lakukan. Harus belajar menangis ada maknanya. Cuma menangis di saat sendiri, menangis di depan orang juga gak ada masalah, asalkan serius. Akan tapi ketulusan dalam tangis kita adalah di saat sendiri kita kunci itu kamar kita, lalu ingat dosa, kemudian meneteskan air mata. Berusaha Anda mengingat dosa-dosa sampai Anda menangis. Kalau Anda belum bisa menangis, berusaha Anda untuk menangis. Kalau ternyata Anda masih belum bisa menangis, berusaha terus untuk menangisi dosa-dosa Anda. Jika Anda masih belum bisa menangis, maka berusaha terus untuk menangisi dosa Anda. Kalau masih belum bisa menangis, berusaha terus untuk menangisi dosa Anda. Kalau tidak bisa menangis, maka menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis karena hatimu sangat keras. Sadari hai Allah, harus kita berdamai dengan Allah sebelum kita naudzubillah nyesal yang tidak ada lagi artinya penyesalan itu nanti, yaitu di akhirat. Ada kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah. Selagi masih ada nyawa di kandung badan kita, Allah akan ampuni kita. Selagi matahari belum terbit dari barat dan nyawa masih ada di kandung badan kita, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima tobatnya hamba-hambanya ini selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau sampai tenggorokan sekarang enggak diterima tobatnya. Masih normal semuanya kan kita saat ini. Maka jangan tunda esok hari, malam ini kita sudah mulai bertobat. Esok hari belum tentu milik kita. Semoga panjang umur semuanya. Berdamai dengan Allah. Maka di saat orang sudah, ini urusannya macam-macam, termasuk maksiat dalam yang dimakan, makanan yang haram. Ayo kita berusaha untuk mencari yang halal. Bahkan tobatnya bagi orang mungkin yang kerjaannya masih haram, langkah tobat pertama gimana? Pokoknya Anda harus menyesali dulu, biarpun Anda belum bisa mengentaskan diri Anda dari pekerjaan Anda. Anda minta tolong kepada Allah setiap malam, ya Allah aku punya pekerjaan haram, entaskan kami ya Allah dari pekerjaan ini ya Allah. Yang penting Anda setiap hari menyalahkan diri Anda dengan dosa-dosa itu, Allah akan Anda. Yang gak boleh itu apa? Cari pembenar. Gak akan tobat orang cari pembenar. Sudah dosa, nggak merasakan paling dosa adalah manusia berdosa tidak pernah merasa berdosa, kurang ajar dia. Maka perlu kita berusaha untuk menyesali dosa-dosa. Damai kepada Allah sudah selesai. Kemudian setelah itu kita akan mudah melakukan kebaikan. Insya Allah siap. Dan ingat jangan mikirnya dosa orang lain dulu, dosa pribadi kita. Kita punya dosa macam-macam. Khususnya dari ini. Dari mata ini menjadi masya Allah yang dilihat bangkitkan syahwat, jadi kita menggunjing sama mata. Hari ini godaan mata luar biasa besar. Handphone, kabar-kabar si nongol di YouTube segala macam, hati-hati. Jangan dianggap itu sepele. Itu menitikkan noda hitam di hati kita. Sudahlah, nggak usah berhujah. Kita menyesal saja, selesai. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Allah dari itu semua. Jangan berhujah, jangan bela diri kita semua. Kita harus. Makanya jangan sibuk nyalahkan orang. Kita aku yang dosa. Aku punya dosa sebelum orang lain.
Anda punya waktu setiap hari khusus untuk Anda menundukkan kepala sambil mengingat dosa-dosa, kemudian setelah Anda mengingat menyesal dan Anda mengangkat kepala, mendoakan kepala dan Anda tentang Allah, mohon ampuni Allah, ampuni. Damai kepada Allah. Setelah itu yang kedua, setelah beramal baik, jangan-jangan amal kita tidak diterima. Wah, ini kan kacau, capek gak diterima. Yuk kita cari apa sih di antara sebab-sebab amal kita tidak terima. Ada satu riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di sini ada satu riwayat, memang para muhaddzin mengatakan hadis itu adalah begini-begitu, tapi di antara mereka ada yang menganggap hadis itu sah, bisa dianggap, yaitu hadis bahwasanya innallaha yattali'u fi kulli lailatin nisfi min Sya'ban. Innallaha yattali'u li khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat hambanya dengan khusus di malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, kalau Allah mengampuni semua makhluknya. Illa li musyrikin, kecuali orang yang menyebutkan Allah. Jelas menyebut dengan Allah tidak ada pengampunan. Kita tidak masuk ke dalam ini, alhamdulillah. Tapi yang belakang ini, kaum musyahid atau orang yang kebencian dendam kepada sesama. Dan biasanya kalau Anda mencoba menghadirkan hadis ini, ada yang ramai mengatakan hadis ini lemah dan sebagainya. Kita akan kembali ingat pada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannati", dibuka pintu surga. Kulla yawmil itsnaini wal khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, semua orang yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni. Akan diampuni. Illa rajulan, kecuali satu orang. Kana bainahu wa baina akhihi syahna, dia punya benci dan dendam kepada saudaranya. Yuqalu, diperintahkan malaikat oleh Allah, "Amdiru hadaini", tunda dua orang ini. Dalam riwayat lain bukan masalah pengampunan, diterima amalnya. "Amdiru hadaini", tunda dua orang ini. Jangan diterima amalnya, jangan diampuni dosanya, hatta yastaliha, sampai berdamai. Hati-hati yang rebutan waris. Hati-hati yang rebutan waris. Ramadan yang lalu dan yang lalu dan yang gantung. Mau bicara Ramadan yang akan datang, menyiapkan Ramadan, beresin dulu dong urusan dengan saudara kita, agar amal kita diterima oleh Allah. Bahkan permohonan ampun nanti menjadi tidak diterima karena apa? Urusan dengan sesama manusia. Selesai damai kepada Allah, ternyata harus damai dengan manusia. Dan hakikat takwa memang begitu. Orang takwa itu baik kepada Allah, baik kepada manusia. Orang baik kepada Allah, enggak baik kepada manusia, tidak bertakwa. Coba sholat, coba bilang lekit ngomong sama tetangga, gunjing tetangga, tidak bertakwa. Atau dengan orang baik tapi dengan Allah tidak baik, juga tidak bertakwa. Takwa damai kepada Allah, damai kepada manusia. Maka dari itu, agar amal kita yang lalu diterima dan juga amal yang akan kita lakukan nanti, yang kita rindukan dan kita ingin mengamalkannya di Ramadan nanti diterima, pastikan mulai malam ini Anda sudah berdamai dengan saudara Anda. Ada benci, ada dendam, tentu kita manusia, kita bukan malaikat. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah Anda harus bisa memerangi dendam dan benci di hati Anda. Dan jangan ada yang berkata, "Oh, aku tidak punya benci, tidak punya dendam." Bohong, Anda manusia, Anda bukan jadi malaikat. Justru kehebatan kita adalah di saat ada benci lalu kita perangi sehingga kita ubah menjadi berbuat baik dari berbuat jahat. Saya marah dengan dia, oh, kurang ajar banget dia dengan saya, masya Allah, fitnah aku, oh, kirim terus, kasih hadiah. Nah ini kerjaan para kekasih Allah yang disebut dengan istilah salamatus sudur atau qalbun salim. Hati yang selamat itu hati yang dengan saudaranya penuh dengan cinta. Makanya tadi sebenarnya kita lupa, kita majelis begini ada syaratnya. Kalau kita mau hadir majelis ini agar mudah kita mendapatkan ilmu dan agar mudah ilmu dipindah, itu apa syaratnya?
Syaratnya harus ada di antara kita ini kalau ngaji, bahwa tidak ada benci di antara kita, tidak ada dengki di antara kita. Yang ada adalah cinta. Maka yang datang ke majelis dengan cinta, gurunya memberikan pemahaman satu, dia bisa paham 5 hal. Karena hatinya yang bersih. Itu kan disyaratkan bagian Nabi Muhammad bin Amin as-Sami. Muridnya kadang bisa lebih paham dari gurunya. Saya baca hadis, bisa saja yang di sana lebih paham banyak karena apa? Kebersihan hatinya. Karena di saat menghadiri majelis ini tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Ini syarat majelis juga. Kalau anda punya dengki datang majelis, nggak bisa dapat ilmu biarpun gurunya Nabi Muhammad SAW akan jadi Abu Jahal. Lu Abu Jahal itu belajar ya. Abu Jahal paling penasaran Nabi Muhammad ngomong apa itu. Ngeri ya. Cuma hatinya dendam, hatinya benci dengan Nabi, maka ada bisa mengambil ilmu dari Rasulullah dan juga semuanya. Kalau kita benci sama seorang kan sebutkan aja Allah orang ngomong gitu ya. Dengki. Maka malam ini agar amal-amal kita yang kita rencanakan atau yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah, ayo kita berdamai dengan saudara kita. Pastikan Anda akan merangi dendam di dalam hati Anda. Urusan pribadi ya, bukan urusan kepada Allah. Urusan kepada Allah ini nggak bisa kita memaafkan, karena Allah urusan Allah. Urusan pribadi, aku dicaci, aku ditolong, aku diambil. Aku diambil, aku boleh menuntut di mahkamah, tapi tanpa dendam, tetap senyum. Tidak ada dendam di hati. Kalau hidup kita dengan keindahan cinta, maka ketahuilah bahwasanya kita di dunia seperti sudah di surga. Begitulah para